kekalahan besar armada laut sekutu dalam pertempuran Laut Jawa, kapal penjelajah berat Amerika Serikat, Houston, kapal penjelajah ringan Australia, Verb, mundur ke pelabuhan Tanjung Priok, Batavia, Hindia Belanda, kini Indonesia. Mereka tiba pada jam 13:30 28 Februari tahun 1942. Namun sore itu, kapal Houston, Verb, dan kapal perusak Belanda Evertsen menerima perintah untuk berlayar menuju Cilacap, melalui Selat Sunda. Nahkoda kapal Verb, Letkol Hector Waller, selaku perwira senior tertinggi, secara de facto menjadi komandan armada. Saat kapal Houston dan Verb berangkat pada pukul 19, kapal Evertsen belum siap dan menyusul sekitar 2 jam berselang. Tadinya, Sekutu berpikir bahwa satu-satunya kapal yang akan mereka temui hanyalah patroli korvet Australia di kawasan Selat Sunda. Nahas, tepat setelah pukul 22, konvoi armada laut Jepang sedang bergerak menuju Teluk Banten. Konvoi laut Jepang ini terdiri dari armada penghancur kelima yang dipimpin oleh Laksamana Muda Kenzaburo Hara dan divisi kapal penjelajah ke-7 di bawah pimpinan Laksamana Madya Takeo Kurita. Mereka mengawal 58 kapal pengangkut yang sedang membawa Angkatan Darat ke-16 di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Pengawalan laut itu bukan kaleng-kaleng. Armada laut Jepang terdiri dari kapal penjelajah ringan Natori dengan Laksamana Hara di atasnya, dengan kapal perusak Harukaze, Hatakaze, Asakaze, Fubuki Hatsuyuki, Shirayuki, Shirakumo, dan Murakumo berada paling dekat dengan konvoi tersebut. Mengapit Teluk Banten ke utara adalah kapal penjelajah berat Mogami dan Mikuma, ditemani kapal perusak Shikinami. Sedikit lebih jauh ke utara, meskipun tak terlibat dalam aksi secara langsung, bersiagalah kapal induk Kaije dan kapal penjelajah berat Tsujuya serta Kumano dengan Laksamana Kurita di dalamnya, bersama dengan kapal induk amfibi Chiyoda dan kapal perusak Isonami dan Uranami. Kapal Fubuki yang berpatroli melihat kapal sekutu sekitar jam 23:15 dan diam-diam mengikuti. Setengah jalan menjelang Teluk Banten, Letkol Waller dilapori keberadaan kapal di kejauhan. Asumsi awal, itu adalah kapal korvet Australia. Namun, setelah dikontak, kapal itu justru memberikan sinyal yang tidak sesuai dengan kode yang telah disepakati. Memanfaatkan keraguan awak kapal Verb, para kelas Jepang bergerak cepat mengisi amunisi. Lalu, 9 torpedo long lance ditembakkan menyasar kapal Verb dari jarak sekitar 2,7 km. Tidak salah lagi, itu kapal Jepang, pikir Letkol Waller, yang langsung memerintahkan meriam-meriam kapal Verb untuk menembak. Selama manuver laut yang ganas, kapal Verb dan Houston dikepung. Karena persediaan amunisi sangat terbatas, Letkol Waller memutuskan menggunakan kekuatan penuh agar bisa keluar dari Selat Sunda dan kembali ke Laut Jawa. Mereka menembaki kapal-kapal Jepang untuk membuka jalur pelayaran. Namun sekonyong-konyong muncul kapal penjelajah berat Jepang. Lalu tiba-tiba sisi kanan kapal Verb terkena serangan torpedo tunggal. Letkol Waller memerintahkan evakuasi pada awak kapal. Tak lama berselang, serangan torpedo kedua dan ketiga kembali menghantam kapal. Ledakan besar melahap banyak awak kapal sekutu seketika. Pada serangan keempat, kapal Verb tak dapat lagi menahan serangan.
Kapal Houston juga bernasib sama. Menyusul kerusakan parah akibat dampak torpedo dan peluru, komando kapal Houston, Kapten Albert Brooks, memerintahkan semua awak meninggalkan kapal. Kapal Verb dan Houston tercatat tenggelam pada dini hari, 1 Maret tahun 1942. Sementara awak kapal Everson, yang berlayar belakangan, menemukan pertempuran hebat antara kapal Houston dan Verb dan armada Jepang. Komandan kapal memutuskan batal menuju Selat Sunda dan berbelok arah menuju Pulau Mundu di pesisir timur Lampung. Namun, keberadaan kapal Everson terpergok kapal Murakumo dan Shirakumo yang sedang memburu kapal sekutu lainnya. Baku tembak pun terjadi. Kapal Everson berhasil lolos dari serangan itu. Namun ketika berbelok ke selatan, kembali berhadapan dengan kapal perang Jepang. Meski menerima beberapa tembakan, kapal Everson berhasil mundur dengan memanfaatkan tabir asap. Namun saat itu, buritan Everson sempat terbakar dalam tembakan bertubi-tubi armada Jepang. Kru yang tersisa berhasil mencapai darat setelah menembakkan semua torpedonya. Kapal Everson mencoba berlabuh di karang dekat pantai sebelum api mencapai magasin belakang yang menyebabkan ledakan yang menghancurkan sebagian besar buritan. Menurut laporan resmi, 696 awak kapal Houston dan 375 dari Verb, termasuk Waller dan Rooks, tewas dalam pertempuran Selat Sunda. Di antara mereka yang selamat adalah 368 awak Houston dan 307 dari Verb ditangkap Jepang. Jepang juga memenjarakan sebagian besar awak Everson. Mereka dipenjara selama 3,5 tahun setelah ditangkap pada 9-10 Maret tahun 1942. Namun, perlawanan kapal Verb dan Houston cukup berdampak pada armada Jepang. Kapal Houston menyebabkan kerusakan pada kapal penjelajah Jepang Mikuma yang mengakibatkan 6 orang tewas dan 11 awak luka-luka. Kapal perusak Shirayuki kehilangan 1 awak dan melukai 11 orang akibat dihantam peluru kapal Houston. Anjungan, ruang mesin, dan kemudi kapal Harukaze rusak parah dan menewaskan 3 orang dan melukai lebih dari 15 orang. Tercatat pula, sekitar 4 kapal angkut Jepang dan sebuah kapal penyapu ranjau ditenggelamkan oleh torpedo kapal Jepang yang salah sasaran. Salah satu kapal angkut Jepang yang tenggelam adalah Ryujomaru yang membawa Letnan Jenderal Imamura. Namun, Letnan Jenderal Imamura selamat setelah melompat ke laut dan memanjat sekoci yang kemudian membawanya ke darat.